ini dapat juga kita lihat seperti bagaimana Musa mau naik ke Gunung Sina membawa Harun, Nadab, dan Abihu. Di saat Musa mau disuruh Tuhan berjumpa dengan Tuhan di atas Gunung Sinai, itu dapat kita baca di Keluaran 24. Yesus berubah wajah, berubah rupa, bajunya putih berkilat seperti pakaian orang-orang yang bercahaya. Ini juga dapat kita lihat sebagai ungkapan dari orang-orang yang telah menang dalam perjuangan iman. Di saat orang-orang percaya sampai ke surga, itu bisa kita lihat di Wahyu 3 ayat 5, 4 ayat 4, yang menyatakan tentang bagaimana orang yang telah sampai ke kekuasaan Tuhan itu sendiri. Ada juga bentuk di dalam perubahan yang dipermuliakan. Itu seperti pakaian orang-orang yang telah sampai di surga. Itu kita baca di Wahyu 3 ayat 5. Elia dan Musa berbicara dengan Yesus. Mesias sering disuarakan dengan Elia. Sama seperti bagaimana orang banyak melihat Yesus kadang seperti Elia. Di mana saat Yesus bertanya kepada murid-murid, siapakah saya disebut orang? Ada juga yang menyatakan kamu Elia. Dan itu juga adalah bagian dari tokoh sentral di Perjanjian Lama yang masing-masing dalam peran yang besar membawa umat untuk tetap setia menyembah Tuhan, sama seperti Musa sebagai pengantara, sebagai seorang tokoh yang Tuhan panggil, membawa umatnya, menggandeng umatnya, menjaga umatnya, dan bahkan sampai dia yang menerima 10 titah di dalam batu loh tersebut untuk menjaga umat ini, menjaga umat Tuhan ini tetap menyembah Tuhan. Dan keberadaannya, perjuangannya juga ada dalam banyak hal rintangan, penderitaan yang menyusahkan dia, dan begitu banyak juga hal-hal yang dihadapi. Sama dengan Elia. Elia adalah seorang nabi yang Tuhan panggil juga, yang banyak mendapat rintangan penderitaan di saat dia begitu menentang raja-raja Israel yang menyembah Allah Baal. Dia, kalau kita baca tentang Elia, itu banyak menderita karena perjuangannya yang luar biasa. Dan yang ketiga, kematian dua tokoh ini juga seperti ada mirip-miripnya. Musa meninggal di tangan Tuhan dan Tuhan yang menguburkannya. Itu kita baca di Ulangan 34. Dan sehingga orang tiada yang tahu di mana kuburan Musa. Elia yang langsung dijemput oleh kereta surgawi Allah di saat dia berjalan dengan Nabi Elisa, dia naik ke surga tanpa menghadapi kematian itu sendiri. Allah langsung bawa, sama seperti Musa juga meninggal dan Allah sendiri yang menghubungkan.
Kedua tokoh ini adalah bahagian dari perjanjian lama yang betul-betul di dalam kehidupan mereka bekerja melayani Tuhan, bekerja melayani Allah sendiri dengan perjuangan, kesulitan, dan penderitaan yang begitu banyak. Sehingga mengapa dia ditampilkan ada bersama Tuhan Yesus. Dan juga ada tokoh teologi yang menyatakan dan mengambil nats ini menjadi mensahkan bahwa ada hubungan orang mati dan orang yang hidup. Padahal di dalam ayat yang keempat tidak ada pembicaraan para murid dengan kedua tokoh tadi yang ada bersama Yesus. Dan itu adalah bahagian dari apa yang Tuhan mau katakan kepada para murid yang melihat kejadian tersebut, yang kejadiannya sungguh luar biasa, kejadiannya yang jarang terjadi, kejadian yang membuat mereka seperti ketakutan dan sampai menyebut sesuatu yang tidak seperti yang dikatakan oleh Petrus. Tuhan, izinkan kami mendirikan 3 kemah di sini, 1 untukmu, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Apa yang mau dikatakan dari kebersamaan Musa, Elia, dan Yesus? Kejadian tersebut adalah mau menyatakan bahwa Yesus adalah juga yang akan melanjutkan segala apa yang telah dirancangkan oleh Tuhan, yang telah dikatakan oleh para nabi, yang telah dikatakan oleh para yang Tuhan pilih di zaman-zaman terdahulu. Itu akan dilanjutkan dan dilakoni oleh Yesus sendiri. Sama seperti penderitaan yang dihadapi Musa, sama seperti kesulitan yang dihadapi Elia. Itu seperti menyatakan, lanjutkan, ini akan dikerjakan, ini akan kamu alami. Sama seperti kedua hamba Tuhan yang telah terdahulu. Sebagai cara seperti mensahkan, menyatakan kepada para murid itu sendiri tentang keberadaan Yesus yang pada saat itu memang diperbincangkan banyak orang. Ada yang menyatakan dia anaknya tukang kayu, ada yang menyatakan dia tidak mungkin itu sebagai Tuhan, ada yang menyatakan tidak mungkin sebagai nabi, orang dia datang dari daerah kecil. Di dalam pergumulan-pergumulan yang demikian diperhadapkan kepada para murid. Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang bersama Yesus naik ke gunung. Tuhan perlihatkan, ini loh. Yesus yang adalah sebagai gurumu yang mengajar, yang adalah sebagai nabi yang berkhotbah, dan juga sebagai imam yang memberkati, yang akan menerima, yang akan melanjutkan kabar tentang keselamatan manusia itu sendiri. Minggu kita dinamakan Minggu Estomihi. Mulai minggu-minggu ini kita akan diperhadapkan dengan masa-masa penderitaan Tuhan Yesus sampai kepada kebangkitannya. Di hadapan kita dibawa suatu keberadaan di dalam mana Yesus akan masuk kepada suatu pelayanan, pekerjaan yang didatangkan oleh Tuhan itu sendiri. Akan memasuki masa-masa yang sulit. Masa kita melihat, merenung tentang penderitaan, kesulitan yang Tuhan hadapi di dalam diri Yesus Kristus, dan penderitaan yang akan dialami di dalam pelayanannya. Makanya di dalam ayat yang berikut, di
mana saat embun menutupi mereka. Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, menempatkan orang menjadi sumber bahagian dari kita mau mendengar, memang susah. Selagi dia kita benci, selagi dia kita tidak suka, apapun yang dikatakannya tidak akan mampu kita dengar. Atas dasar itulah, setiap ada konflik, selalu ada orang yang menjadi mediatornya, yang mampu dekat ke sini, yang tidak memihak kepada siapa-siapa, dan menjadi bahagian dari cara dia untuk mendamaikan. Karena itu kita susah, apalagi di masa-masa pemilu ini, kalau kita nggak suka calegnya, sehebat apapun dia menyatakan programnya, pasti kamu nggak akan suka. Baik 01, 02, 03, sehebat apapun dia menyatakan apa yang menjadi misi-misinya, pasti kamu tidak akan suka, kecuali yang kamu suka. Itu dia. Dalam hari ini Yesus Allah menyatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Rujukan itu datang dari Allah sendiri. Terlebih-lebih di dalam keadaan kita sekarang ini, bagaimana kita mau mencoba memperbaharui paradigma berpikir kita dari kebiasaan dibenarkan menjadi kebenaran yang dibiasakan. Bagaimana kita mencoba berangkat ke sana dengan merubah titik berangkat kita itu sendiri, sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ini anak yang kukasihi, dengar dia. Yang dibutuhkan sekarang ternyata bukan reaktif. Sama seperti Petrus, melihat apa yang terjadi, dia langsung reaktifnya luar biasa. Tuhan, betapa bahagianya kami di sini. Izinkan membangun 3 kemah. Ternyata hal yang reaktif bukan solusi yang mencerahkan. Kadang diri kita ini terlalu reaktif kepada banyak hal. Terlebih di era sekarang ini, siapa yang paling banyak kita dengarkan? Kita lebih banyak mendengarkan berita-berita hoax. Itu menjadi konsumsi kita setiap hari. Dan sering itu menjadi kita benarkan. Dan itu yang Tuhan nyatakan, wanti-wanti kepada para murid Tuhan sendiri, ini yang kukasihi, dengarkanlah dia. Panggilan itu jelas kepada setiap orang, bahwa di dalam kehadiran Allah, di dalam wujud kehadiran Allah yang datang di tengah-tengah umat itu sendiri, Allah selalu bersuara. Allah selalu mengasihi. Dan Allah selalu memanggil setiap orang untuk mendengar. Bukan hear, tetapi listen. Bukan dengar, tetapi
mendengar. Kalau dengar itu datang dari kita, dengar saya. Tapi mendengar itu memungsikan diri kita untuk sanggup menerima dan mengolah apa yang kita dengar menjadi hal yang mendatangkan kebaikan dan kebajikan. Karena itu Bapak Ibu, Yesus menderita. Ini menjadi polemik untuk setiap orang mau melihat Yesus sebagai Tuhan, diperhadapkan dengan penderitaan, diperhadapkan dengan kemelaratan, diperhadapkan dengan identitas yang betul-betul ditolak oleh dunia. Masa anak Tuhan menderita? Wajar enggak? Mungkin enggak? Berita-berita itu akan selalu nyata dan keluar, dan suara dunia akan selalu menyatakan itu. Dia bukan Tuhan. Dan itu jelas diperhadapkan kepada setiap orang percaya dan murid-murid Tuhan sendiri. Makanya Yesus harus kita dengar, sama seperti apa yang dinyatakan. Ini anak yang kukasihi, dialah yang harus kamu dengar. Bukan suara-suara di sana. Dan bahkan sampai Yesus menyatakan kepada para murid, jangan ya, jangan memberitahukan apa yang telah kamu lihat sebelum Anak manusia bangkit dari kematian. Jangan. Karena apa? Ternyata kebangkitan itu menjadi jawaban terhadap semua tuduhan-tuduhan dan kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh para pembenci Yesus sendiri, pembenci kuasa Tuhan sendiri. Di kebangkitannya semua terjawab keraguannya. Betul, ini anak Tuhan. Betul, dia menderita hanya karena menggantikan posisi kita yang seharusnya menerima penderitaan itu, menjadi bahagian dari cara dia menyelamatkan kita semua. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang Tuhan kasihi, suara inilah anak yang kukasihi adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk kita nyatakan, kita melihat dan menyaksikan Yesus itu benar-benar anak Allah. Karena itu tidak ada lagi keraguan bagi kita, sama seperti keraguan Petrus. Di pasal yang ke-8 ayat 31, bagaimana Petrus meragukan, masa anak Tuhan menderita di saat Yesus menyatakan dia akan menjalani penderitaan itu. Nabohado, anak ni dia bataho, Allah menderita. Jangan. Karena itu para murid dan orang harus mendengar dia. Jangan lagi ragu-ragu. Jangan lagi tinggal di dalam keraguan-raguan. Tetapi kepastian dan kenyataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus harus kita dengarkan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Rom 10 ayat 17. Iman datang dari mendengarkan, yaitu mendengarkan firman Allah. Pesan ini sampai juga kepada kita hari ini. Transfigurasi dari Yesus Kristus seharusnya itu harus memperbaharui paradigma hidup percaya kita. Dan mari kita membiasakan kebenaran menjadi hal-hal utama dalam hidup kita, dan membawa kita juga melihat apa yang Tuhan nyatakan kepada kita adalah panggilan untuk harus kita bawa dan beritakan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, izinkan kami mendengarkan firman-Mu melalui kemuliaan anak-Mu Yesus Kristus bersama hamba-Mu Musa dan Elia. Sebagai gambaran kepada kehidupan iman percaya kami bahwa Yesus anak-Mu akan diperhadapkan kepada pelayanan yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Tapi Tuhan menegaskan kepada kami, Dia yang Kau kasihi harus kami dengarkan. Walaupun kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini begitu banyak yang bisa kami dengar, yang mungkin dapat mempengaruhi kehidupan kami setiap saat. Tapi di dalam Dia yang Kau kasihi, itu yang menuntun kami, membawa kami kepada kebenaran tentang kemuliaan-Mu yang telah ada menyertai kehidupan kami, memberi keselamatan, kemenangan di dalam setiap perjalanan hidup kami, di mana anak-Mu Yesus Kristus telah menaklukkan segala derita dan penderitaan itu sendiri, dan bahkan maut untuk kemenangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami, tuntun kami untuk selalu mendengarkan anak-Mu melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus jadi kehendak-Mu untuk kami semua. Amin. Kita bernyanyi.